Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita masuk ke tema 4, globalisasi pada mata pelajaran IPS. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Itulah sekilas tentang globalisasi. Nah, pada tema 4 ini, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.4. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Pada tema 1, kalian sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ya. Negara tersebut beranggotakan 10 negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Yaitu yang pertama, kerjasama negara ASEAN di bidang sosial, yang kedua di bidang budaya, dan yang ketiga kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Sebelum kita membahas kerjasama negara anggota ASEAN, kalian perlu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kerjasama ASEAN ini ya. Nah, faktor penyebab adanya kerjasama negara anggota ASEAN antara lain yang pertama sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Ada beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama, seperti Indonesia, Thailand, dan Laos yang memiliki lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian tersebut menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu berada dalam wilayah yang sama. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut hidup bertetangga. Hal ini mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi.
Singapura merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dalam bidang pendidikan, penggunaan mesin-mesin modern untuk industri, dan ketenaga kerjaan. Ya, inilah faktor penyebab adanya kerjasama negara anggota ASEAN. Selanjutnya, apa manfaat yang diperoleh ya ketika negara ASEAN sudah bekerja sama? Nah, di sini manfaat dibentuknya kerjasama negara anggota ASEAN antara lain yang pertama memperbesar peluang lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Kemudian yang ketiga, memperluas pasar hasil produksi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Inilah manfaat dibentuknya kerjasama negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita masuk ya ke kerjasama anggota ASEAN dalam bidang sosial. Kerjasama dalam bidang sosial ini bertujuan menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial antara lain yang pertama penanggulangan bencana ya, misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia, yaitu tepatnya di Aceh ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, inilah bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Selanjutnya, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing ya. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Nah, di sini bentuk kerjasama dalam bidang budaya antara lain yang pertama meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia agar memiliki daya saing dunia. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang keempat yaitu melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN ya. Kemudian yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Dan yang
Keenam yaitu meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Inilah bentuk kerjasama anggota ASEAN dalam bidang budaya. Selanjutnya, di sini kita bahas peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya ya. Yang pertama, keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games ya. Pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik ya. Contohnya Indonesia pernah mengirimkan bantuan kemanusiaan pada korban Haiyan di negara Filipina ya. Selanjutnya yang ketiga, program pertukaran pelajar. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan memperdalam ilmu yang dipelajari. Indonesia turut mengirimkan anak bangsa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, Indonesia juga menerima para siswa atau mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Indonesia ya. Selanjutnya, peran yang keempat yaitu ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting atau AFMAM ya. Indonesia mengirimkan perwakilannya pada tahun 2016. Dan yang terakhir, ASEAN Film Festival ya. Indonesia turut menjadi peserta dalam kegiatan ini, di mana tujuan dalam kegiatan ini adalah sebagai sarana promosi kebudayaan dan menjual lokasi syuting film di negara-negara ASEAN ya. Itulah peran Indonesia dalam bidang sosial budaya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir ya pada pertemuan hari ini, yaitu tentang kerjasama ASEAN dalam bidang politik ya. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC ya, yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Berikut bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, yaitu membantu penyelesaian konflik antar negara anggota ASEAN secara damai. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Selanjutnya, yang keempat, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Selanjutnya, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Dan yang terakhir, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ya. Inilah kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik ya. Mungkin materi untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Sekarang
ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan tugasnya di buku pena 6B ya, halaman 29 muatan IPS. Nanti kalau sudah selesai kalian fotokan dan kirimkan ke ibu ya.